Oke, kita masuk ke time series. Di sini hanya pengantar ya. Setidaknya kalian kalau di sistem informasi itu yang dibutuhkan adalah bagaimana menarik informasi dari data yang berupa time series gitu ya. Apa itu time series? Time series adalah kumpulan data yang dicatat atau diukur secara berurutan dari waktu ke waktu. Bahasa Inggris. Contohnya ada suhu harian, suhu udara gitu ya, bisa suhu. Kalau pasien mungkin suhu tubuh gitu ya. Tapi kalau suhu tubuh, kalau pasien rasanya nggak sampai jangka waktu yang lama. Beda dengan kalau cuaca gitu ya, cuaca di suatu kota itu sangat mungkin jadi time series itu karena dalam waktu yang lama. Kemudian jumlah penjualan tiap bulan, misalkan tinggi air sungai gitu ya. Jadi datanya memang lama ininya. Pengambilan datanya yang jangka waktunya lama. Lalu ada istilah univariate dan multivariate. Univariate time series adalah time series yang hanya mengamati satu variabel saja. Misalkan tadi hanya mencatat suhu saja. Gitu ya. Kalau multivariate dia mengamati lebih dari satu variabel. Misalkan tadi biasanya kalau dia sensor suhu ada juga yang menyertakan kelembaban. Ada juga yang menyertakan kecepatan angin. Nanti tujuannya apa? Nanti dari situ diambil data, kita tahu oh kalau suhu sekian, kelembaban sekian, angin sekian, maka nanti hujan. Oh kalau segini batasnya nggak hujan. Bisa seperti itu. Jadi butuh lebih dari satu parameter. Itu yang multivariate. Ya. Lalu ada yang time series-nya datanya berupa continue dan discrete. Ya. Kalau continue itu pengamatan dilakukan setiap saat. Ya. Nggak berhenti gitu ya, terus-terusan. Kalau suhu berarti tiap detik di recordnya ya. Nah kalau discrete itu yang tidak dilakukan tidak setiap saat, misalkan hanya satu hari, satu minggu, satu bulan, itu discrete ya. Tapi kalau continue dia terus nggak dicacah satu-satu gitu ya. Oke. Grafik dari time series itu merupakan grafik dua dimensi yang digunakan untuk menampilkan data deret waktu. Pada grafik yang ini contohnya misalkan sumbu vertikal Y adalah nilai yang sedang diamati. Ya. Oke, kami. Lalu sumbu X itu menunjukkan periode waktu, dalam hal ini tahun. Ya. Di sini datanya berupa rata-rata inflasi di Amerika, misalkan. Datanya dilihat dalam periode tahun dari 75 sampai 2001. Ya. Nah, ini kan lama ya. Pengamatan datanya lama gitu ya. Apakah bisa terjadi berulang atau enggak? Ya, nanti tergantung kita lihat dari model grafiknya. Seolah-olah ini tidak berulang ya. Tapi kalau dilihat ini ada titik-titik yang dia ada lagi di sini, nanti di sini lagi gitu ya. Nah, itu bisa ditelusuri kenapa terjadi seperti itu ya. Jadi biasanya datanya akan berupa grafiknya berupa garis dan rapat-rapat datanya ya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Oke, kemudian apa yang dianalisa dalam deret waktu atau dalam time series?
Yang pertama, menganalisa karakter atau sifat dari fenomena tersebut, gitu ya. Bisa polanya, bisa siklusnya, ya, bisa acak juga, gitu ya. Kemudian bisa juga, kalau tadi klasifikasi, bisa juga nanti kita melakukan forecasting, misalkan, ya. Macam-macam, tergantung kebutuhan analisinya mau apa, gitu ya. Nah, kalau klasifikasi ya kayak misalkan kalau di sini, kalau saya karena pernah ngambil data suara orang gitu ya, yang dianalisa bentuk suara orang ketika ngomong A dari beberapa suku. Begitu. Jadi ketika ngomong misalkan ayah, ada yang dari Madura, ada yang dari Batak, ada yang dari Sunda, itu ngomongnya ada perbedaan apa enggak? Itu yang mati. Itu juga jadi data gitu ya. Ada diklasifikasi, oh kalau bentuknya seperti ini, bentuk datanya ya. Kan ketika kita merekrut suara, itu ada software yang bisa menggambarkan grafiknya gitu ya. Nah, itu dikumpulin, oh ini A gitu ya. Dari macam-macam suku. Nah, itu mengklasifikasi gitu ya. Nah, kalau yang forecasting tadi berkaitan dengan cuaca misalkan. Cuaca hari ini sampai atau beberapa puluh tahun yang lalu di record Bandung untuk beberapa tahun ke depan ada gitu ya. Setidaknya sudah ada ya di webnya cuaca untuk sampai, saya sih pernah lihat sampai 3 bulan ke depan ada gitu ya, prediksi cuacanya. Itu sangat membantu kalau kita mau ke negara yang punya 4 musim misalkan. Jangan sampai negaranya di musim dingin yang dibawa baju musim panas gitu ya. Udah wassalam gitu ya. Oke. Ada 4 komponen utama time series komponen ya. Yang pertama adalah tren, pergerakan jangka panjang yang menunjukkan arah umum data. Dia kemana nih? Jangka waktu yang lama, naikkah, turunkah, stabilkah, gitu ya. Kalau naiknya nanti 1 tahun naik. Nanti setahun ke depan naik lagi nggak? Atau bisa turun? Kalau emas ada turunnya gitu ya. Kalau sekarang yang lagi rame emas ya, naiknya anomali. Nah, itu tapi dari tahun ke tahun, walaupun naiknya sedikit-sedikit, kalau yang sekarang signifikan ya naiknya. Kalau yang dari tahun-tahun yang sebelumnya, dia naiknya dikit-dikit. Dan kecenderungannya naik. Walaupun ada turunnya, tapi nggak pernah sampai turun sampai berapa tahun tuh nggak pernah. Itu ya, karena emas kan termasuk yang sudah ditakar ya, ada di buminya cuma segitu gitu ya. Nggak mungkin bertambah, kecuali ya paling bertambahnya karena orang menemukan tambang yang baru gitu ya. Nggak bertambah sebenarnya, itu tetap seperti itu. Enggak gitu ya. Itu pun nggak akan membuat emasnya jadi turun banyak, enggak, tetap aja segitu gitu ya. Tuh, jadi trennya dilihat secara jangka panjang apakah naik, turun, atau stabil. Kemudian yang kedua seasonal. Season tuh berdasarkan periode gitu ya, bisa per bulan, per tahun, atau kalau di luar mah ada 4 musim, kalau di kita cuma 2 musim, pas hujan, pas kering gitu ya. Seperti apa? Siklik berulang gitu ya, tapi tidak selalu berulangnya sama, tapi cenderung putar lagi datanya. Ada yang gitu. Kayak ya, kalau katanya mah ekonomi setiap berapa? 8 tahun, 10 tahun
nanti berulang lagi 100 tahun gitu akan ada krisis-krisis gitu ya yang berulang seperti itu. Harusnya sih kalau emang udah 3-4 kali begitu harusnya tidak diulang lagi ya pola yang sama. Kan tuh kalau diulang sama berarti kalau ekonomi aja ya contohnya. Berarti ada kebijakan yang berlaku sama. Ingat terulang lagi. Harusnya tidak terjadi lagi gitu kan. Kalau mau diantisipasi harusnya begitu ya. Kemudian random atau irregular. Nah ini yang tidak dapat diprediksi dan acak sekali. Cenderungnya lebih mudah melihat kalau polanya ada. Karena kita bisa ya model matematika banyak gitu ya. Ada linear, ada eksponen, ada logaritma, ada sinus. Kalau polanya bisa mengikuti satu pola matematika tertentu, kita bisa ambil, oh polanya akan seperti itu gitu ya. Nah yang repot kalau nggak punya pola, acak. Itu bisa diprediksi nggak ke depannya gitu ya. Atau udah datanya udah 50 tahun stabil gitu ya. Walaupun naik, bisa, tapi stabil begitu. Terus tiba-tiba masuk tahun ke-60 berubah banget. Nah, itu anomali juga bisa. Kan anomali itu nggak harus selalu jadi jelek gitu ya. Nggak harus juga harus polanya teratur terus gitu ya. Kalau tidak teratur membawa ke arah yang lebih baik kan juga nggak masalah. Cuman terkadang manusia cenderung pengennya stabil aja, nggak mau ada perubahan. Ya. Oke, tren dalam time series adalah pergerakan jangka panjang yang bersifat konsisten dan berkelanjutan. Komponen ini menunjukkan apakah data secara umum mengalami peningkatan atau penurunan dari waktu ke waktu. Gitu ya. Jadi dilihat dari waktu ke waktu apakah yang saya bilang tadi cenderung naik atau cenderung turun. Kayak gini seolah-olah beda gitu ya. Tapi ini naik sebenarnya gitu ya datanya. Up gitu ya. Up terus naik. Kemungkinan dia turun kecil. Atau tadi selain naik turun bisa juga perubahannya tidak selalu lurus. Lurus itu berarti linear. Linear tuh berarti bisa kelipatannya. Kelipatan tuh apa ya? Bisa 2 kalinya, 3 kalinya, 4 kalinya seperti itu ya. Itu konstan linear. Tapi bisa juga yang cenderung naik tapi dia nggak linear. Kalau ini kayak eksponen. Ya. Contohnya kalau COVID kemarin, korban COVID kan satu yang terinfeksi dia kalau di ruangan ada 4 yang kena. Nanti 4 itu yang 1 ke 5, yang 1 ke 8 di kerumunan ya jadi banyak gitu ya, nggak 1 jadi 2, nanti 2 jadi 4, nggak konstan gitu ya. Nah itu namanya non-linear. Di matematika ada nggak yang modelnya seperti itu? Ada, eksponen tadi ya. Nah, ini tadi yang berdasarkan season, berdasarkan musim, datanya bisa juga bulan, tahun gitu ya. Kalau ini winter itu apa? Musim apa winter? Dingin, angin, semi, spring, summer, musim gugur, ya, musim gugur. Nah ini kalau di luar mereka akan beradaptasi menghadapi 4 musim ini, gitu ya. Contoh kalau di Korea begitu mendekati musim dingin, semua berlomba-lomba bikin kimchi dan ditaruh karena nggak tahu musim dinginnya berapa lama. Jadi mereka menyimpan makanan dan nggak ada yang keluar. Semua makanan mereka simpan. Karena untuk keluar itu effortnya luar biasa. Buat belanja ke pasar yang tadinya mungkin musim panas bisa ke pasar tiap hari, di Korea belum tentu gitu ya. Kalau mau keluar pas musim dingin tuh harus berapa lapis. Kalau nggak kuat ya 3 lapis, 4 lapis. Belum lagi kering. Makanya skincare-nya kalau di Korea nggak cukup 3.
Indonesia cukup 3 ya. Apa? Setidaknya sunscreen gitu ya. Cukup sunscreen. Kalau di Korea harus banyak karena memang lembab. Kering, sorry. Jadi ya kupas. Yang cowok juga sama. Kalau nggak pakai itu kayak ini aja. Apa sih? Kayak ular ngelupas kulitnya tuh. Semuanya kering gitu ya. Jadi bukan hal yang aneh kalau cowok Korea pakai skincare. Bukan, karena memang mereka menyesuaikan dengan musimnya. Gitu. Ya. Kalau nggak gitu ya repot sendiri kitanya. Semua makanan semua kalau masuk musim dingin ya. Terus gas juga sama, pemanas dihidupin. Karena bisa sampai minus ya, sampai air selokan itu jadi es. Ya, itu bisa seperti itu. Nah, begitu pun musim panas. Musim panas ya panas banget. Sampai 40 lebih di atas gitu ya. Itu juga menyesuaikan. Makanannya pun menyesuaikan. Makanya ada mie dingin. Mie dingin tuh mie pakai es. Ya. Rasanya kayak pempek, tapi pakai es. Makan mie pempek atau kuah pempek. Itu kayak gitu, tapi pakai es. Segar. Jadi memang menyesuaikan nih intinya makanannya semua saking panasnya gitu ya. Kalau musim yang gugur kayak gitu masih kayak di sinilah gitu ya, ini nggak terlalu. Tapi yang ekstrim banget itu musim panas sama musim dingin. Kalau di luar kan sampai ada salju segala macam tuh benar-benar menyesuaikan ya. Mobilnya juga kalau perlu mobil bannya harus diganti. Nah itu kan akan mempengaruhi bentuk penjualan di bulan di musim dingin. Kalau misalkan kita lagi merhatiin data market gitu ya, data-data penjualan di musim panas apa, di musim dingin apa. Ya, itu akan beda. Indonesia terpengaruh apa enggak? Ya kalau kita terlibat perdagangan yang sangat dipengaruhi musim, pasti terpengaruh. Bisa jadi pas musim panas atau musim dingin, karena udah belanjanya di awal, misalnya 4 bulan musimnya gitu ya. Di sebulan pertama aja itu ramai belanja. Habis itu nggak ada, semua diem di rumah. Nanti keluar lagi pas musim mau selesai, baru belanja lagi. Karena di tengah-tengah mereka nggak ngapa-ngapain, di rumah aja. Gitu. Ya. Yang tadi bersiklus itu cenderung mengikuti pola yang sama. Dia akan seperti itu lagi. Atau random tadi ya, unpredictable. Jadi bersifat acak, tidak teratur, sehingga tidak dapat diprediksi. Atau ada bencana alam, ya, disaster, gangguan pasar, itu juga sangat mungkin. Nah, yang ekstrim kemarin pada saat COVID ya, itu langsung berhenti semua. Nggak boleh kemana-mana. Itu semua bergerak berhenti. Itu benar-benar berhenti ya. Yang hidup bertahan kan cuman telekomunikasi, makanan, sama ekspedisi. Cuman 3 itu. Yang lainnya shutdown semua. Sekolah, office, ya. Rumah sakit ya yang jelas kelabakan rumah sakit ya saat itu. Oke, tadi discrete time series itu adalah urutan data numerik yang dikumpulkan pada waktu yang teratur, bisa tahunan, triwulan, bulanan, mingguan, harian atau jam gitu ya. Dan hanya dicatat pada waktu tertentu, misalkan jam 7 saja pagi gitu ya, dicatat datanya apa. Nanti besok lagi jam 7 lagi pagi gitu ya. Itu datanya discrete. Kalau continuous dia ya every second ya dicatat dan datanya rapat banyak gitu ya.
Contohnya, ya kalau di sini saya ambil contohnya robot, gitu ya, dia satu siklus pergerakannya seperti apa. Nah, ini kalau di sistem informasi yang diharapkan muncul adalah grafiknya gitu ya. Kalau kalian punya sistem informasi yang bisa mengambil data real, pergerakannya seperti apa. Dan rasanya udah banyak ya, yang contohnya yang saham ya. Saham itu pergerakannya tiap hari ya, per detik, per menit malah ya. Harus diperhatikan. Kalau sekarang lagi merah semua katanya. Jadi orang gak ada yang beli. Nah, ini tadi contoh kalau ngambil data suara ya, bentuk datanya seperti ini. Ini termasuk continue. Oke, tadi saya bilang salah satu analisisnya adalah klasifikasi dan peramalan. Ya, di sini kalau hari ini sudah banyak dibantu dengan algoritma machine learning. Ya, ada random forest, ada SVM, ada neural network. Nah, kalau yang lama atau jadul dari awal itu biasanya menggunakan ini ya, 5. Sampai hari ini masih dipakai dalam bentuk yang lebih modern juga ya. Ininya. Ditambah pakai machine learning gitu ya. Macam-macam. Nah, pemilihan yang ya balik lagi, pemilihan algoritmanya ya tergantung analisisnya. Tergantung datanya apa yang pengen digunakan gitu ya. Apa kalian ingin menampilkan data analitik apa gitu. Ya. Nah, biasanya kalau yang sangat rapat sekali datanya atau yang continue gitu ya, itu butuh high computing yang lebih tinggi. Ya, sini pakai artificial neural network. Dia jauh lebih cepat untuk klasifikasi sama forecasting. Kalau sekarang sih cepet ya, kalau analisis data kalau dibanding dulu ya. Kalau dulu mah harus ditungguin, nggak boleh mati komputernya, misalkan. Gitu ya. Nah, ini kalau ingin pelajari lebih lanjut, sebelum ke time series harus tamat ini dulu ya, statistiknya. Kalau yang udah ngambil, boleh lanjut ke materi apa, machine learning, gitu ya, belajarin. Tapi kalau yang belum, harus belajar dulu statistik. Ya. Biar mempermudah. Kalau enggak, hanya mempersulit diri sendiri nanti. Karena kita bicaranya bukan satu data ya. Kalau banyak data itu di statistik terakomodir semuanya. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi pada mau balik nggak bisa ya? Oh, pencet tadi. Pada time series yang perlu diperhatikan juga pengambilan data atau istilahnya time window gitu ya. Jadi diambil selang waktu tertentu untuk mengambil data. Kan itu banyak dan lama. Ini contohnya dari tahun 75 sampai 2001. Kita nggak mungkin ngambil data segitu banyaknya gitu ya dari tahun itu gitu ya. Pasti dilihat, kita mau lihat, mau lihat yang tahun 2020 sampai COVID itu 2020 sampai 2023. Itu kalau dikumpulin data dari 2000 sampai 2030 misalkan ya untuk data yang sama, pasti di 2020 sampai 2023 tuh aneh sendiri tuh time window-nya. Kita jangan ambil yang itu kita window-nya. Ambil selang yang lain misalkan dari tahun 2015 sampai 2020 nanti dilewatin.
Nanti dari 2025 sampai 2030 gitu ya, yang keadaannya sama-sama normal. Itu cara ngambilnya. Tapi kalau kita ngambil yang kasus khusus, ya harus yang diambil yang itu lagi aja. Atau dicari yang setipe. Kapan terjadi ada kayak kemarin, kayak COVID. Itu terjadi terakhir 1910 apa ya? Pas 1902 gitu, gue lupa. Yang wabah kayak gitu juga ya. Tapi kan kita mundurnya jauh banget ya. Kita mau coba membandingkan gitu. Apakah menjadi relevan atau enggak gitu. Oh, enggak relevan ya enggak usah. Gitu ya. Itu ngambil time window itu seperti itu. Jadi membatasi dari selang waktu kemana sampai mana gitu. Nggak harus diambil semua time series ya gitu ya. Ada yang diambil secara apa ini tidak overlap, artinya batas yang sudah dipilih tidak dipilih lagi gitu ya, dan dibagi rata. Ada misalkan nih berapa tahun gitu ya, dilihat datanya. Ada juga yang diambil secara overlap. Di overlap berarti selang yang pertama diambil, nanti selang yang kedua dari yang pertama diambil sedikit, ambil sedikit gitu ya, overlap namanya. Ini kayak ini kan dari T1-nya dari sini ke sini, nanti T2-nya tapi dari sini ke sini gitu. Yang bagian tengahnya ini udah dihitung di T1, tapi pas T2 dihitung lagi, dianalisa lagi. Ada yang seperti itu. Ada juga yang berdasarkan domain driven. Itu misalkan ambil apa ya? Berdasarkan konteks yang ingin dianalisis gitu ya. Nah, ini kan kalau dilihat bentuk datanya kan gini ya. Ada grafiknya beda-beda tuh. Jadi dipotongnya berdasarkan perubahan grafik kalau ini. Ini jadi 4 grafik nih ya. Grafik pertama, terus grafik yang ini, grafik yang ini, grafik yang ini. Potongnya jadi 4 gitu. Nggak dibagi rata kayak tadi. Kalau tadi kan potongnya bagi rata ya, 2 tahun misalkan. Nah, kalau ini enggak, setiap berubah grafiknya dipotong. Ambil jendela waktunya. Atau bisa juga ya udah potong rata aja. Ya tergantung, balik lagi analisisnya mau per apa. Yang butuh datanya maunya seperti apa. Ini seperti ini juga ada. Ya. Ada pertanyaan? Time series?